Ситуация в стране меняется слишком быстро. Обстоятельства просто как лавина. Kembali dirilis dari sumber berita internasional, lagi-lagi Presiden Rusia Vladimir Putin mengisyaratkan tidak menyesal melancarkan invasi ke Ukraina terlepas dari kerugian yang dihadapi negeri beruang merah sejak operasi militer itu berlangsung. Februari lalu, pasalnya Rusia tidak terima negara tetangganya yang seharusnya bersatu bersama Rusia, tetapi lebih memilih bergabung dengan NATO CES. Dari situlah dimulai invasi walaupun sebelumnya sudah diingatkan tetapi Ukraina tidak menghiraukan. Itu, sejak invasi berlangsung, Rusia dikucilkan dunia barat, dengan hujanan sanksi di hampir seluruh sektor. Negara barat juga ingin memboikot Rusia dari panggung internasional seperti G20. Selain itu, Rusia juga diprediksi kehilangan ribuan tentaranya dan kini invasinya diakini mengalami kemunduran, seperti Anda mundur melihat jamban-jamban yang sudah usang ya ampun, sembarangan ente. Meski begitu, Putin menganggap invasi Rusia ke Ukraina berjalan sesuai rencana, ia malah menyalahkan negara barat yang telah menghasut perang di Ukraina dan memainkan permainan berbahaya, berdarah, dan kotor, dan menabur kekacauan di seluruh dunia, tentu seperti yang telah kita ketahui aliansi NATO ini sudah tidak sehat untuk mengambil keuntungan dalam konflik. Rusia menggapi Barat dengan membuktikan tidak ada gertak sambal, dan bukanlah isapan jempol belaka bagi Putin. Lanjut periode sejarah dominasi Barat, yang tak terbagi atas urusan. Dunia akan segera berakhir, kita berdiri di perbatasan sejarah, di depan mungkin adalah dekade paling berbahaya, tidak dapat diprediksi dan, pada saat yang sama, penting sejak akhir Perang Dunia Kedua, kata Putin dalam pidatonya, dari itu, mantan mata-mata Rusia berusia 70 tahun itu pun mengatakan, musuh kita, Barat, menghadapi kehancuran yang tak terhindarkan dari hegemoni mereka, yang harus dihadapi dengan berbagai cara, untuk menekan geng NATO di dekat Rusia. Tak main-main bos, bisa pastikan Putin akan tembakan nuklir ke negara-negara Barat. Jika terbukti selalu mengolok-olok, tentu ini tidak seperti kalian yang mengolok-olok, rokok lintingan yang batuknya bisa membuat tetangga Anda tidak nyaman, ya ampun ente. Kadang-kadang, lanjut kita gas para pemimpin Barat liberal telah merusak nilai-nilai tradisional di seluruh dunia, menanamkan budaya dengan puluhan gender, parade gay di negara-negara lain, ujar Putin menambahkan seperti dikutip Reuters, bahaya. Kalau sudah begitu, kusut bos ente nih kadang-kadang, Putin pun yakin cepat atau lambat, pusat-pusat baru tatanan dunia. Kalau sudah begitu, kusut bos ente nih kadang-kadang, Putin pun yakin cepat atau lambat, pusat-pusat baru tatanan dunia yang lebih multipolar akan muncul dan mengakhiri hegemoni Barat, Amerika Serikat CES. Lanjutnya, harus memulai berdialog dengan Rusia dan kekuatan besar lain soal masa depan dunia. Menurut Putin, dunia saat ini tengah menghadapi era bahaya sejak Perang Dunia Kedua, periode sejarah dominasi Barat yang tak terbagi atas urusan dunia akan segera berakhir, kata Putin, dalam pidatonya. Bukan kaleng-kaleng pernyataan Bapak Putin yang terus menentang Barat. Menurut laporan Reuters, Putin terlihat santai selama lebih dari 3,5 jam di acara tersebut, padahal, sepanjang waktu itu, ia mendapat pertanyaan soal ketakutan perang nuklir, hubungan dengan Presiden Cina Xi Jinping, dan bagaimana perasaan dia soal tentara Rusia yang tewas dalam perang Ukraina. Dalam kesempatan itu, Putin hanya mengatakan ia terus-menerus memikirkan korban tewas di Ukraina. Namun, dia tak memberikan rincian lebih lanjut soal kerugian yang dialami Moskow. Rusia memang selama ini menutup rapat-rapat informasi yang berkaitan dengan perang di Ukraina, namun, sejumlah pihak seperti Amerika Serikat dan Ukraina puluhan ribu tentara Rusia tewas, ngeri bos dan tidak main-main dengan perang. Pasalnya yang menang jadi arang dan yang kalah jadi abu, bukan abu gosok nih. Kadang-kadang ente nanti disamain sama dengan abu gosok yang buat mamak kalian gasok wajan, maaf. Menurut data Ukraina, per 27 Oktober, sebanyak 220 tentara Rusia tewas, dan 207.000 mengalami luka-luka sejak invasi dimulai. Jadi bagaimana menurut kalian tentang berita dan video di atas? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa adu rudal kalian samping bengkelas di NATO, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.